Kisah ini berawal ketika seorang wanita bernama Pai yang kuliah di Fakultas Perikanan, memilih pindah asrama karena merasa terganggu dengan teman satu kamarnya itu. Saat itu ia ditelepon ibunya. Pai berkata bahwa Jen sedang punya masalah. Jen baru saja putus dengan kekasihnya dan langsung memeluk Pai yang saat itu tak sengaja menyaksikan kejadian tersebut. Jen inilah mantan teman sekamar yang Pai bicarakan dengan ibunya. Setibanya di kamar asrama, Pai pun mengakhiri telepon dengan ibunya kemudian meletakkan barang-barang. Ia juga menuliskan kata senang bertemu dengan Mukawan untuk teman sekamarnya yang baru. Kemudian ia mandi. Teman sekamar Pai pun datang. Pai yang baru selesai mandi pun terdiam, terpana dan entah terpesona atau bagaimana melihat teman barunya itu. Ia adalah Kim, seorang wanita yang berpenampilan seperti kakek-kakek. Maaf, maksudnya laki-laki. Meskipun penampilannya seperti laki-laki, tapi tetap saja ia ketakutan ketika seekor kecoa merayap di kakinya. Pai di situ kaget ketika Kim berkata kalau ini kamarnya. Dalam hati, Pai hanya istighfar setelah ia menjauhi Jen yang seorang lesbi peminim, hanya untuk bertemu dengan seorang wanita seperti laki-laki. Pai pun terdiam setelah Kim berkata, ia wanita normal, sambil menunjukkan buktinya. Karena permintaan Pai untuk pindah kamar lagi tidak diizinkan oleh pengurus asrama, Pai pun memutuskan memasang pita pembatas. Karena Pai yang terlebih dahulu mendiami kamar tersebut, Kim harus menuruti semua aturan Pai. Kim bertanya kalau bernyanyi, Pai pun mempersilahkan jika suara Kim bagus. Namun baru saja Kim bernyanyi, Pai langsung berkata lebih baik diam jika suaramu seperti itu. Tapi Pai mengizinkan jika Kim ingin memasak. Setelah itu Kim ke kamar mandi dan membaca tulisan Pai, kemudian ia lingkari oke. Malamnya Pai pun kembali dibuat istighfar dengan kelakuan Kim. Ternyata Kim selain takut kecoa, ia juga takut kegelapan, sehingga ia pun memasukkan lampu tidur ke dalam selimutnya. Keesokan harinya, Kim bangun dan melihat bahwa Pai sudah berangkat kuliah duluan. Karena Pai tidak ada, ia pun melanggar batas untuk merapikan tempat tidur teman sekamarnya itu. Di kampus, ada 3 mahasiswa yang sedang merayu mahasiswi yang sedang lewat. Salah satu siswa itu mengatakan hatiku mencair ketika melihat para siswi itu lewat. Namun ketika Kim lewat, mereka pun berkata, hatiku sakit melihat ada wanita lebih tampan dariku. Itu disaksikan oleh Pai, lalu ia juga pergi. Sampai di ruangan, Pai melihat Jen sedang menangis. Ia lalu memberi tisu, sambil berkata kau boleh bersihkan hidungmu, aku tidak keberatan. Alhasil, Jen pun langsung menyukai Kim. Tapi di situ, Pai masih belum mengetahui siapa orang yang disukai Jen tersebut. Di kamar, di saat Pai sedang bertengkar dengan Kim, gara-gara Kim bermain game, tiba-tiba Jen pun datang. Jen lalu kembali keluar, sambil meluapkan ekspresi senangnya lalu ia kembali dan menarik Pai. Pai di situ baru tahu, ternyata Kimlah yang memberi tisu, sehingga membuat Jen jatuh cinta. Lalu Jen meminta Pai untuk bertukar kamar, agar ia bisa sekamar dengan Kim. Melihat teman Jen itu, sontak Pai pun menolak. Karena nggak tahu nama Kim, Jen pun mengajak Pai kembali masuk untuk berkenalan. Disitulah awal kisah cinta mereka. Pada pagi hari, Kim sengaja cepat bangun pagi, atau memang karena Pai yang kesiangan, Kim mencoba menarik perhatian Pai dengan memasak sup di rice cookernya, namun Pai mengabaikannya dan pergi mandi. Setelah Pai selesai mandi, ia melihat sup yang ditinggalkan Kim untuknya. Hari pun kembali malam, tiba-tiba Kim buang angin. Tapi Pai tidak marah, ia malah tersenyum dan berkata itu tidak masalah, santai saja. Ia berbalik dan kembali tersenyum. Kim lalu mengajak Pai untuk makan bersama, masakan spesialnya, dengan gaya malas Pai pun menghampiri Kim, duduk, dan mencicipi masakan Kim, terlihat Pai mulai bisa menerima dan mau berteman dengan Kim. Namun Kim merasa kecewa,
Setelah mendengar obrolan Pai dengan teman cowoknya di telepon, yang bercerita hal negatif tentang dirinya, bersamaan dengan itu, Jen pun datang dan juga mendengarkan obrolan Pai tersebut. Jen lalu mengembalikan tisu yang Kim berikan kemarin. Pai pun keluar dan mengejek mereka berdua. Kim dan Jen pun mengabaikannya. Lalu Kim lanjut mengajak Jen bermain game bersama. Hari pun berganti, tampak dua orang laki-laki sedang mencari seseorang. Mereka lalu berpapasan dengan Pai dan teman cowoknya yang bergaya seperti cewek, lalu bertanya apa ini benar asrama putri. Teman Pai pun menjawab benar, sembari menggoda mereka. Ternyata mereka sedang mencari Kim. Setelah Kim datang, mereka lalu memberikan paket untuk bibi Kim dan meminta ia mengantarkan paket tersebut. Karena Kim tidak tahu alamat kafe bibinya itu, ia lalu mengajak Pai untuk menemaninya. Namun Pai hanya memberikan petunjuk arah jalan menuju kafe tersebut, lalu pergi. Berkat petunjuk dari Pai, Kim pun akhirnya tersesat hingga malam hari. Tak lama kemudian Pai datang karena merasa bersalah sudah menolak menemani Kim tadi siang. Lalu terjadi momen canggung saat Pai menarik Kim dan membuat mereka nyaris menempel. Sesampainya mereka di kafe bibi Kim, bibinya langsung menyambut kedatangan mereka sambil memuji Kim. Kim pun balas memuji bibinya itu. Bibi Kim lalu memuji kecantikan Pai. Ia mengira kalau Pai pacar Kim. Saat Kim baru saja duduk berdua dengan Pai, bibinya memanggil dan mengajak Kim untuk bermain gitar dan bernyanyi bersama. Di situ Kim tak henti-hentinya memandangi Pai sambil tersenyum, seolah ia menyukai Pai. Di perjalanan pulang, Pai dan Kim berdebat tentang seseorang yang lesbi, namun Kim berkata, kalau dia wanita normal, Pai seolah menganggap Kim seorang lesbi seperti Jen. Lalu Pai bertanya, adakah seseorang yang kamu cintai? Kim menggeleng kepala sambil berkata tidak ada. Pai bertanya lagi, adakah seseorang yang kaum sukai, baik itu pria ataupun wanita? Kim hanya membalas dengan menggeleng kepala. Pai lalu balas berkata, sama aku juga. Tampak terlihat wajah Pai yang kecewa seperti berharap sesuatu kepada Kim. Sesampainya di asrama, Pai pun kaget melihat kamar mereka berantakan dan air di mana-mana. Ia sangat kesal. Kim yang melihat Pai ingin mengangkat kasur, tanpa menghiraukan garis pembatas, Kim segera membantu Pai mengangkat kasur itu bersama. Kim juga menawarkan Pai untuk tidur di ranjangnya dan ia tidur di lantai. Di tengah obrolan, lampu tiba-tiba mati. Sontak Kim ketakutan dan segera berlari memeluk Pai. Pai di situ merasa Kim sangat lucu saat sedang ketakutan. Mereka berdua lalu menyalakan lilin dan bermain bayang-bayang tangan. Pai lalu menemaninya bermain. Momen itu membuat hubungan mereka semakin dekat. Kim dan Pai pun saling bertatapan seolah ingin berciuman. Pai yang tersadar pun berdiri mengambil gitar untuk Kim. Di situ Pai merasa bertanya-tanya, apa yang sedang ia rasakan sekarang? Pagi pun tiba kembali. Pai terbangun lalu memandangi Kim yang sedang tertidur. Mereka pun akhirnya menjadi akrab dan lebih dekat. Mereka juga sudah menghilangkan garis pembatas dan menyatukan tempat tidur dan bercanda bersama. Saat berbelanja, Pai melihat gadis ingin dekat dengan Kim. Ia lalu mendekati dan merangkul tangan Kim, seolah ia cemburu jika ada gadis yang mendekati Kim. Pai kemudian mengajak Kim ke kolam renang. Pai terjun duluan lalu Kim menyusulnya. Di situ terlihat mereka saling berpegangan tangan sehingga tanpa sadar, mereka sebenarnya sudah saling menyukai. Di kampus, Kim kembali dibully, tapi di situ ada Pai yang membelanya dan langsung mencium Kim. Jen yang melihat momen itu pun tampak cemburu. Sepulangnya dari kampus, di depan ada seorang pria yang sedang menunggu Pai. Pria itu bernama Van. Ia mengatakan bahwa Pai adalah pacarnya lalu mengajak Pai pergi bersama, dan sudah pasti Kim pun tampak cemburu. Kim pun pergi, lalu mendatangi bibinya. Ia di situ mengungkapkan perasaannya bahwa ia sedang galau.
bibinya pun memberi motivasi untuk Kim bisa mengikuti apa kata hatinya. Pai dan Fan akhirnya pulang. Kim di situ melihat kedatangan mereka. Pai di situ menegur Fan agar tidak berkata bahwa ia pacarnya. Fan lalu berkata, "Tak akan aku ulangi," dengan wajah kecewa. Pai lalu menghibur Fan, lalu mereka bercanda gurau. Tanpa Pai sadari kalau Kim melihat mereka, lalu Kim pun pergi kembali ke kamar dengan penuh kegalauan. Setibanya di kamar, Pai pun heran mengapa Kim tidak menyalakan lampu. Sedangkan Pai tahu, Kim takut kegelapan. Kim berkata kalau ia sedang sakit migrain. Pai pun menghampirinya dan memijat kepalanya, dan momen mendebarkan dada pun kembali terjadi antara Kim dan Pai. Namun momen itu pun terhenti ketika ada seseorang mengetuk pintu kamar. Ternyata yang mengetuk adalah Jen. Jen mengatakan kalau AC di kamarnya mati dan ingin numpang tidur bersama mereka. Pai lalu menjelaskan kalau Kim sedang sakit. Jen yang mendengarnya lalu mendatangi Kim dan memijat kepalanya. Lalu Pai menegur Jen agar membiarkan Kim untuk beristirahat, dan malam itu mereka tidur bertiga. Hari pun kembali berganti. Pai saat itu sedang mengerjakan tugas kuliahnya dan dia menemukan kertas dari Kim yang mengajak makan ke kafe. Lalu Pai mengiyakannya sambil tersenyum. Kemudian Pai mendatangi Kim dan melempari kertas itu. Kim menoleh dan melihat Pai. Kim pun tersenyum senang melihat Pai mengiyakan ajakannya itu. Pai lalu mendatangi Kim yang sudah menunggunya di kursi taman kampus. Tapi Jen dan temannya datang. Mereka ingin ikut bersama Kim dan Pai. Tapi Pai malah pergi dan membatalkan janjinya itu. Pai berjalan menuju jembatan. Di kafe, terlihat Kim yang memikirkan Pai. Lalu Kim memutuskan pergi untuk mengejar Pai. Di jembatan, Pai menelpon Fan karena ia sedang galau. Tiba-tiba Kim menelpon. Perlahan Kim berdiri mendekati Pai sambil masih menelpon Pai, yang sebenarnya ada di dekatnya, lalu berkata, "Jen bukanlah pacarku, dan Pai bukanlah orang lain." Kim memegang tangan Pai lalu mereka berjalan berdua. Mereka berdua berbaring bersama dan saling bercerita. Pai bercerita, ibunya berkata jika kau mencintai seseorang maka akan ada kupu-kupu yang terbang sambil ia memegang ke arah dadanya. Kim juga bercerita, ayahnya pernah berkata jika kau mencintai seseorang maka saat itulah cinta datang. Lalu mereka saling berpandangan mata. Berpindah tempat, di taman, mereka berdua duduk beristirahat setelah mengerjakan tugas. Pai di situ meminta makanan yang manis-manis, Kim memberikan permen, tapi di situ Kim juga minta untuk berbagi permen dengannya. Pai pun memberikan. Setelah Kim memakannya, Pai melihat dan berkata di sini kupu-kupunya banyak. Lalu Kim balik berkata, "Iya, sejak lama perutku sudah dipenuhi kupu-kupu." Dan akhirnya tanpa diungkapkan mereka sudah tahu jika mereka saling mencintai. Mereka berdua lalu kembali ke kampus, dan bertemu dengan Fan, yang memberikan kejutan bunga kepada Pai, lalu ingin mengajak pergi bersamanya. Saat itu Jen juga datang dan ingin ikut, akhirnya mereka berempat pergi bersama. Setelah mereka sampai di tongkrongan, saat Pai dan Jen tidak ada, Fan lalu berkata kepada Kim, jika ibu Pai sampai mengetahui kedekatan mereka berdua, ibunya akan pingsan. Ibunya tidak menyukai Pai dekat dengan wanita seperti Kim. Kim yang merasa tersinggung pun, lalu berdiri dan pergi meninggalkan mereka. Pai yang mengetahui Kim meninggalkannya, dengan kecewa, lalu mengajak mereka pulang. Di asrama ternyata Pai lebih dulu sampai. Setelah Kim datang mereka langsung bertengkar. Lalu Kim pergi meninggalkan Pai. Pai melihat dan membuka tas belanjaan yang dibawa Kim. Ternyata itu adalah kotak ubur-ubur yang dibeli Kim untuk Pai. Pai lalu pergi menyusul Kim. Dan mereka bertemu di depan telepon umum. Pai memeluk Kim dan mengajak ia pulang. Kembali ke asrama,
Pai mengeringkan rambut Kim yang basah. Mereka berdua terlihat begitu mesra dan saling memandang satu sama lain, dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Esoknya, Ibu Pai datang berkunjung. Pai takut jika ibunya tahu kalau ia sekamar dengan Kim. Tapi untungnya Kim tak ada di kamar. Pai lalu mempersilahkan ibunya masuk, namun Pai panik melihat fotonya dan Kim masih tertempel di dinding. Pai lalu menawarkan ibunya jika ingin pergi ke kamar mandi. Ibunya pun mengiyakan dan masuk ke kamar mandi. Saat itulah Pai buru-buru menyimpan foto mereka dan kembali lagi ke posisi semula saat ibunya sudah keluar. Tiba-tiba Kim datang. Tapi Kim sudah paham dan berpura-pura ingin meminjam buku. Setelah itu ia keluar dan mendengar perkataan Ibu Pai tentang wanita seperti dia. Kim sedih lalu pergi dari situ. Pagi pun kembali tiba. Pai membangunkan Kim yang masih tidur. Lalu Kim bangun dan berkata kalau ia sakit. Pai menyuruhnya beristirahat, menciumnya, dan pergi ke kampus. Sesampai di kampus, Pai sedang ngobrol dengan Jen. Jen lalu bertanya tentang Kim. Pai berkata kalau Kim tidak masuk kuliah karena sedang sakit. Saat sedang ujian, Jen kepikiran dengan kondisi Kim. Lalu nekat meninggalkan ujiannya dan mendatangi Kim di kamar. Ketika Pai pulang ke asrama, ia kaget melihat Jen sedang memeluk Kim. Pai pun kecewa, sakit hati, ia menangis lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Kim yang sadar lalu melepas pelukan Jen, dan pergi menyusul Pai. Namun ia sudah terlambat, Pai sudah pergi ke rumah ibunya. Kim lalu pergi ke kafe bibinya. Tiba-tiba Jen menelpon dan berkata ingin bunuh diri. Kim lalu buru-buru kembali ke asrama. Saat ingin menyayat tangannya, teman Jen datang dan mencegah tindakan bodoh Jen itu. Sesampainya Kim di asrama, Jen lalu bertanya perasaan Kim kepadanya. Kim berkata kalau ia menganggap Jen hanya sebatas teman, tidak lebih. Jen pun sedih mendengarnya. Di rumah, Pai menangis tak henti-hentinya. Ibunya datang lalu menghibur Pai. Pai kemudian bertanya, bagaimana jika aku tidak mencintai Van tetapi bagaimana jika mencintai seseorang wanita juga? Ibunya hanya terdiam. Kim akhirnya nekat mendatangi rumah Pai. Ia di situ bertemu dengan Ibu Pai. Kim lalu mengatakan bahwa ia mencintai Pai. Meskipun ia tahu Ibu Pai tak menyukainya, Ibu Pai pun syok mendengarnya, lalu memanggil Pai untuk turun. Van yang baru saja datang juga mendengar apa yang Kim katakan. Pai lalu turun, lalu berkata, "Tidak Bu, tidak terjadi apa-apa." Lalu berkata lagi kepada Kim, "Maafkan aku Kim." Kim yang mendengarnya, ia sangat kecewa. Sambil menangis Kim pun berkata, "Pai aku pergi." Pai sudah tak bisa menahan kesedihannya, ia terduduk dan menangis. Ia tak ingin kehilangan Kim. Namun di sisi lain ia juga tak ingin membuat ibunya kecewa. Kim juga berpesan agar Van mau menjaga Pai, lalu lanjut pergi. Kim dijemput pamannya kembali ke kampung halaman. Apakah Kim akan pergi selamanya? Entahlah. Akhirnya Kim sampai di kampung halaman, ia langsung memeluk ayahnya dan menangis. Ayahnya tahu, anaknya itu sedang putus cinta, lalu menyemangatinya. Pai yang kembali ke asrama pun juga tak sanggup menahan kesedihan melihat kenangannya bersama Kim. Namun setelah ia membuka tulisan kenangan mereka, ia memutuskan memilih untuk mengejar cintanya itu. Setelah perjalanan panjang, Pai akhirnya sampai di kampung halaman Kim. Ia lalu disambut baik oleh ayah Kim. Ayah Kim berkata, "Kau manis. Jadi kau yang sudah membuat si pembuat masalah bersedih beberapa hari ini. Syukurlah kau datang." Sambil tersenyum ayah Kim berkata kepada pamannya, "Pergilah datangi dia, beritahu pada si pembuat masalah bahwa istrinya telah datang." Kim terdiam, melihat Pai datang.
Pai lalu menghampiri Kim, lalu meminta maaf. Ia menjelaskan, saat itu ia takut mengecewakan ibunya. Tapi sekarang ia tak takut, ia tak rela jika harus kehilangan Kim. Namun Kim menjawab, "Aku terluka, Pai." Pai yang melihat kekecewaan Kim itu, merasa ini semua sudah terlambat. Ia lalu berbalik dan akan pergi. Namun Kim memanggilnya dan memeluknya. Akhirnya, mereka berbaikan dan kembali bersama. Menjalin hubungan yang dipandang orang adalah hubungan yang tak masuk akal. Namun karena cinta, mereka pada akhirnya akan selalu bersama.